Oke, um, baik. Perkenalkan, nama saya Arsenaldi Faraja Gugup dan teman kuliah saya sekaligus karyawan dari perusahaan Bapak atau Ibu yang bernama Yoga Pratama. Kami berdua dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika, daerah Cimone, ingin mewawancarai Bapak atau Ibu ASE dan juga stafnya untuk tugas kuliah kami berdua dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan kami berdua meminta izin untuk merekam dan memvideo wawancara ini sebagai bukti pengerjaan tugas kuliah kami yang akan diupload di YouTube dan link YouTube-nya akan kami salin lalu tempel ke ruang tugas di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu dengan Bapak atau Ibu ASE siapa kalau boleh tahu? Saya dengan Arif Yulianto, Mas. Oh, baik. Pertanyaan kedua, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Anda di bidang HSE? Untuk meningkatkan di HSC ini kan Mas ada di dalam di inside sama outside Mas saya. Jadi Ya, job desk saya ini lebih ke onsite Mas. Jadi untuk meningkatkan diri tentunya di lapangan banyak kerjaan yang menuntut untuk berkembang, kemudian juga belajar, terus belajar, apalagi tiap site kan berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, eh, masalahnya. Jadi maupun di dalam pabrik pun sama, kita terus berkembang, inovasi apa yang kurang di pabrik ya di pabrik kami. Tentunya kita juga terbuka kekurangan apa yang ada di PT Trafindo terkait safety dengan karyawan, karena kita juga ada rapat P2K3 tiap bulannya, kemudian juga rapat mengurus. Seperti itu sih, Mas. baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak sebagai seorang HSE mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya di tempat kerja? Tentunya kita ada namanya JSA, Mas, Job Safety Analysis, Mas. Jadi setiap pekerjaan kita buat JSA-nya, Job Safety Analisisnya, kita mitigasi pekerjaannya, kita rututin alurnya dari A nyampe Z. Nah, dari misalnya pengerjaan maintenance trafo misalnya. Nah, itu dari awal tuh kita rututin trafo terus off, kita loto, apa bahayanya setelah maintenance dibuka cover kah? Apa bahayanya setelah selesai? Entah ada purifikasi trafo, apa bahayanya setelah selesai pekerjaan? Mau di energies pun harus dilepas lotonya, harus koordinasi, apa bahayanya? Baru housekeeping segala macam harus dimitigasi dan dituangkan di JSA, begitu Mas. Lanjut, bagaimana Bapak sebagai seorang ASE menangani insiden keselamatan kerja dan melakukan investigasi? Nah, tentunya setelah kejadian ya runtutan kejadian kita melakukan investigasi bareng eh, setelah korban pulih. Jadi kita lakukan investigasi runtutan kejadiannya seperti apa, maupun sebelum korban pulih pun kita sudah tahu informasinya seperti apa. Nanti biasanya ada perbincangan di pihak saksi, korban, kemudian eh, HR, kemudian dari HSE-nya, apa saja poin-poin yang jadi perhatian terjadinya kecelakaan. Jadi apa yang perlu diperbaiki, entah yang salah dari segi human errornya, apakah mesinnya, apakah metodenya. Nah, jadi diruntutin jadi kita cari solusinya. Jadi setiap ada kecelakaan, insiden itu pasti seperti itu. Baru kita ke lapangan, olah TKP-nya seperti apa. Gitu. Aduh. Lanjut, apa yang Bapak lakukan untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan karyawan? Nah, tentunya kita ada program K3 Mas ya, ada program K3 tiap eh, tahun itu pasti ada program K3, apalagi ada juga hari K3 nasional. Di sana pasti ada program misalnya senam 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 sehat,
kemudian olahraga, kemudian juga biasanya di tiap pagi kan ada toolbox meeting, jadi wajib tuh para pimpinan mengasih tahu, mengedukasi bawahan-bawahannya terkait K3, tidak hanya dari segi pekerjaan saja, tapi wajib memberitahu tentang edukasi tentang K3. Adapun juga karyawan baru, nah itu wajib kami induction maupun pekerja harian maupun visitor, wajib kami induction untuk memberikan informasi terkait K3 itu. Baik, bagaimana Bapak memastikan bahwa karyawan terlindungi dari resiko kesehatan di tempat kerja? Nah, tentunya untuk melindunginya kan kita ada namanya BPJS, Mas. Jadi wajib karyawan karyawan itu wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, karena sudah ada undang-undangnya pun tercantum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, itu undang-undang K3 secara umum, terus juga undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Nah, dari segi situ baru rentetannya adalah gimana tanggung jawab K3 untuk keselamatan karyawannya. Misalnya dari segi APD, kita mewajibkan karyawan yang bekerja di high risk itu sesuai dengan APD yang ditentukan wajib dipakai. Kemudian SOP, kemudian IK, instruksi kerja. Jadi karyawan itu wajib mengikuti instruksi kerja ataupun SOP pekerjaan. Kemudian jam jam kerja. Jam kerja wajib sesuai dengan peraturan Kemenaker. Bila mana melebihi, itu harus ada kesepakatan antara pihak pekerja dan atasan. Bila mana ada lembur. Jadi semuanya tercantum di PKB, misalnya perjanjian kerja bersama untuk pekerja. Seperti itu sih, Mas. Apa yang Bapak lakukan untuk mengelola dan mengurangi resiko ASE? Mengurangi. Jadi dalam K3 itu ada namanya eh, skala segitiga, apa namanya tuh, untuk pencegahan, nah skala prioritas untuk pencegahan. Jadi misalnya yang pertama itu eliminasi. Jadi kita tuh K3 tuh atau AIC pun ataupun safety wajib wajib mengetahui ini. Jadi poin pertama eliminasi. Jadi entah mesin ataupun barang yang bisa dihilangkan, itu lebih baik itu menghilangkan potensi bahaya. Kemudian substitusi. Nah, jadi ini mengganti mesin ataupun material yang rusak, alat yang rusak untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Nah, poin ketiga engineering. Nah, ini rekayasa engineering ini berfungsi untuk mengurangi kecelakaan kerja, misalnya mesin mesin pemotong. Nah, misalnya tidak ada cover. Nah, ini rekayasa engineering ini adalah salah satunya, misalnya dikasih cup ataupun double double eh, double lepas match button. Jadi dua tombol misalnya. Jadi mesin itu bisa beroperasi dengan harus dua tombol. Jadi memungkinkan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian ada juga namanya administrasi. Nah, administrasi ini terkait perizinan permit-permit. Jadi bila mana ada pekerjaan high risk, jadi terkontrol. Kemudian yang terakhir itu APD. Jadi untuk mengurangi dan mengurangi kecelakaan kerja maupun kejadian tidak diinginkan, ada tahap-tahapnya dari tadi eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan terakhir APD. Begitu, Mas. Bagaimana Bapak memastikan bahwa rencana kontingensi ASE efektif dan siap digunakan? Nah, untuk memastikannya pastinya kan kita ke lapangan. Jadi di PT kami ini adanya inspeksi lapangan. Jadi apa yang sudah tertuang, apa yang sudah di tertulis kebijakan, kemudian SOP, IK atau instruksi kerja, ah, adapun
APD yang sudah kami petakan untuk dipakai pada tempatnya. Nah, kami lakukan inspeksi lapangan. Bila mana terjadi pelanggaran, maka kan kami sanksi sesuai dengan peraturan ataupun perjanjian eh, yang ada di perusahaan kami, gitu, Mas. Bagaimana Bapak mengawasi dan mengendalikan kegiatan ASE di perusahaan? Nah, untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan K3 di perusahaan ini banyak macamnya, Mas ya. Kita juga nggak bergerak sendiri, ada pihak security untuk pengamanan, kemudian ada pihak anggota P2K3 untuk sebagai tim untuk K3 untuk mengawasi secara keseluruhan. eh, Kami juga nggak kami juga terbantu dengan pihak eh, pimpinan-pimpinan produksi. Jadi nggak serta-merta hanya K3. Jadi untuk mengkoordinasi dan mengawasi secara keseluruhan pekerjaan, kami dibantu oleh para atasan juga untuk mengawasi pekerjaan agar eh, K3-nya benar-benar terlaksana. Kemudian juga ada rapat tahunan yang tadi saya bilang P2K3 untuk eh, mencari apa kekurangannya, kita berdiskusi apa yang menjadi kekurangan jadi dari K3, seperti itu sih Mas. Oke, lanjut. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa kegiatan ASE dan ASE efektif dan efisien? Ya, tentu eh, dengan masukan dari pekerja juga, apakah kegiatan yang sudah kita lakukan ini efektif. Nah, kita juga ada kotak saran Mas. Jadi berbagai macam program yang kita lakukan, terus berbagai macam juga SOP maupun IK yang telah dibuat maupun APD yang sudah kami petakan. Nah, itu biasanya bila mana ada kekurangan ada kotak saran. Bila mana tidak efektif tertuang juga pada rapat P2K3. Jadi di sana nanti biasanya perbaikan-perbaikan bila mana tidak efektif gitu. Baik, lanjut. Bagaimana Bapak mengevaluasi kinerja HSE dan membuat rencana perbaikan? Nah, yang tadi saya sampaikan ya, Mas. Jadi eh, hampir sama. Jadi kita kan ada rapat P2K3 yang tadi saya sampaikan juga terkait program yang sudah kami buat, bagaimana, terus juga kita juga mengevaluasi tiap tahunnya. Jadi tiap rapat P2K3 itu tiap bulan, Mas. Jadi apa yang terjadi di bulan itu, entah itu kecelakaan, entah itu terkait eh, 5B3, entah itu terkait eh, bahaya-bahaya yang eh, di sekitar perusahaan maupun mesin-mesin yang mesti diperbaiki biar tidak membuang limbah ataupun seperti apa gitu. Jadi tertuang di sana. Baik, ini pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana Bapak menangani audit dan inspeksi HSE? Hmm. Tentunya nih audit ini sering kami lakukan, jadi nggak bukan hal yang baru, bukan hal yang lumrah. Biasanya audit dari PLN maupun audit SI global maupun audit dari pihak customer. Untuk itu kita harus mempersiapkan secara dokumen maupun di lapangan, Mas. Jadi secara dokumennya harus dilengkapi, entah itu SOP, IK, entah itu struktur. Aduh, masih terdengar terdengar Mas ya? Masih kok, aman-aman. Sorry, sorry. Ya, jadi audit ini bukan hal yang lumrah bagi kami, udah hal yang biasa. Jadi kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen sebelum diaudit, kemudian kita harus inspeksi ke lapangan, apakah sudah sesuai, misalnya dari segi apar nih, aparnya udah masih berlaku tidak ataupun udah expired. Nah, kita harus cek dulu, kemudian dari segi misalnya hidrannya maupun
manusia-manusianya nih Mas, pekerjaannya betulkah memakai APD, misalnya orang operator forklift misalnya, dia punya nggak APD-nya, dipakai tidak, terus operator kren ada tidak, tersedia tidak APD-nya, dipakai tidak, seperti itu Mas. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dengan NIM 64235097 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, ini narasumber saya. Nama saya Arif Nuramaden, Pak. Nah, Bapak di staf ini di staf bagian apa, Pak? Saya di sini sebagai desain engineering, Pak. Apa tugas seseorang staf desain engineering? Kalau saya sih khusus untuk mendesain produk. Mendesain produk. Ini kalau boleh tahu produk apa, Pak? Kalau untuk spesifiknya sih transformer, Pak. Jadi trafo. Kita ada trafo distribusi sama trafo step up, step down, Pak. Nah, desain itu makan waktu berapa lama ya satu unit trafo itu? Kalau desain trafo itu, Pak, antara 1 sampai 5 hari, Pak, tergantung spesifikasi trafonya. Jadi semakin gede itu semakin lama ya? Ya bisa dibilang begitu, cuma lebih tepatnya sih semakin dia punya banyak aksesoris, Pak, punya banyak proteksi, itu semakin lama dia desainnya karena memerlukan banyak detail gitu, Pak. Nah, itu aksesoris itu ada berapa macam sih? Banyak sih untuk pengamanan trafo, ada yang bisa untuk kalau dia trip langsung mati, atau dia yang cuma kita buat ngelihat kadar olinya aja, Pak, gitu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang job desk dan job desk di perusahaan ini? Kalau job desk sih bagian saya ya ada yang mendesain, ada yang membuat harga, ya kan, ada yang membantu untuk projectnya, ada salesnya gitu, Pak. Nah, itu salesnya berbeda-beda bagian ya? Beda-beda bagiannya, Pak. Apa yang Anda ketahui tentang tugas dan tanggung jawab utama dalam posisi Anda sekarang? Kalau tugas dan tanggung jawab itu saya bertugas untuk mendesain trafo benar-benar dari nol, dari dia belum kebentuk itu trafo sampai di akhir finishing itu trafo sudah jadi, sudah tes istilahnya gitu, Pak, ya. Nah, itu saya terus mendampingi itu, Pak. Nah, itu Bapak kan bikin dari belum jadi sampai finishing. Nah, itu Bapak berkelompok atau individu bikinnya kayak gitu? Kalau desain itu saya individu, Pak. Cuma nanti ketika desain itu udah jadi, udah turun maksudnya gitu, Pak. Kan yang bikin produksi, Pak. Siap. Nah, jadi kita mendampingi proses dari awal produksi dia, pemotongan plat sampai si trafo itu sudah diassembly gitu, Pak. Nah, itu orang produksi itu bikin trafo itu dari nol sampai akhir itu makan waktu berapa lama ya? Estimasi kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan, Pak, tergantung kesulitan trafo. Nah, estimasinya segitu. Nah, itu berapa unit yang dibikin? Cuma 1 unit doang atau Tergantung pesanan sih, Pak. Kalau pesanan dia biasanya kan kita PLN ya. Kalau PLN kita banyak, Pak, ada ribuan pasti setiap tahun. Bagaimana Anda memahami persyaratan, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk posisi staf ini? Kalau saya sih untuk pengetahuan ya, saya belajar dari awal sih, Pak. Dari saya masih sekolah tuh saya udah belajar tentang bagaimana membuat desain itu supaya bisa dimengerti oleh orang gitu, Pak. Jadi bisa langsung dibuat, diproduksi dengan mudah gitu. Bapak dulu sewaktu SMA jurusan apa, Pak? Saya jurusan teknik instalasi tenaga listrik, Pak. Itu masuk Trapindo pada tahun berapa? Saya masuk Trapindo tahun 2023, Pak, kebetulan. Bisa masuk ada keluarga atau ngelamar sendiri dari aplikasi Jobstreet atau Kalau saya ngelamar sendiri, Pak, dari Jobstreet kita. itu berapa lama ngelamar setelah itu baru dipanggil? Saya cepet sih, Pak, karena lagi urgent ya, Pak, ya. Di perusahaan ini lagi butuh seorang desainer, jadi saya masuk langsung dipanggil, Pak, jadi nggak lama. Oh, berarti cukup bagus ya untuk perusahaan Trapindo di Kota ini. Ya, bagus, Pak.
Bagaimana seorang staf meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda dalam bidang ini? Kalau saya sih Pak lebih ke pelatihan-pelatihan sih Pak. Jadi ada beberapa pelatihan yang biasa saya ikutin gitu. Itu pelatihan apa, semacam apa ya? Semacam kursus Pak, kursus. Ada kita kan kalau desain itu Pak, kita pakai ada software namanya AutoCAD Pak. Nah, jadi kita kursus emang udah spesial buat kita bikin gambar jadi pakai AutoCAD gitu Pak. Itu kursus itu kita dari perusahaan atau kita kursus